Polisi menetapkan 4 tersangka kasus pinjaman online ilegal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi juga gerebek kantor pinjaman online yang berkedok kantor ekspedisi. Setelah menjalani pemeriksaan, 4 karyawan pinjaman online ilegal di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang ditangkap saat penggerebekan ditetapkan sebagai tersangka. Dari 4 tersangka, 2 orang merupakan supervisor telemarketing, 1 supervisor debt collector, dan 1 collecting. 4 orang yang kita amankan. Adapun ada aplikasi yang digunakan itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 aplikasi yang ilegal. Dari 4 tersangka, 5 aplikasi yang ilegal. Semuanya masih kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya kantor pinjaman online di kawasan Komplek Ruko Gading, Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin malam digerebek jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 4 karyawan pinjaman online yang tengah bekerja, beserta sejumlah barang bukti seperti komputer, laptop, dan modem. Karyawan yang tengah bekerja di kantor memang tidak banyak ditemukan petugas karena sebagian tengah bekerja dari rumah. Dalam beroperasi, pinjol ilegal bernama PT ANT Information Consulting ini telah meminjamkan dana pada 8.000 nasabah dan memiliki 78 karyawan. Kita sekarang semua ini tidak akan bisa kemana-mana, ya akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini. Kalau kita panggil tidak kooperatif datang ya nanti akan kita ambil. Karena mereka harus bertanggung jawab. Saat ini polisi tengah memburu bos pinjaman online ilegal yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, seorang wanita debt collector di Yogyakarta ditangkap karena ancam nasabah pinjol dengan foto porno melalui media sosial. Polisi juga geledah kantor pinjol di Jalan Kiai Mojo, Tegalrejo, Yogyakarta dan menyita 300 unit komputer. Pengungkapan lingkaran pinjol ilegal diungkap berdasarkan laporan warga yang mendapat ancaman ketika terjerat pinjol. Polisi menangkap seorang wanita berinisial AK yang merupakan karyawan jasa debt collector di Yogyakarta. AK bertugas menagih nasabah pinjol yang menunggak dengan ancaman menyebarkan foto nasabah yang sudah diedit menjadi pornografi di media sosial. Polisi kemudian menggeledah kantor PT AKS di Jalan Kiai Mojo, Tegalrejo, Yogyakarta dan menyita 300 unit komputer yang digunakan sebagai alat penagihan kepada nasabah pinjol. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menangkap 4 orang lainnya yang diduga mengancam nasabah pinjol. Dari 5 yang ditangkap, hanya AK yang ditetapkan sebagai tersangka. AK mengaku baru bekerja sebagai debt collector selama 3 bulan dan bertugas menagih utang nasabah pinjol yang menunggak pembayaran. Dia menggunakan debt collector. Jadi debt collector melakukan penagihan kepada korban disertai dengan ancaman dengan meletakkan konten-konten pornografi. Dan ini sangat meresahkan para korban. Kemudian dia lapor kepada Direktorat Kriminal Khusus, kita kembangkan. Akhirnya tersangka kita tangkap di daerah Jogja. Polisi kini masih memburu pemodal atau pemilik pinjaman online di Yogyakarta. Sementara tersangka AK terjerat pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Sementara Polda Jawa Barat menetapkan 7 tersangka kasus pinjol ilegal di Sleman, Yogyakarta. Polisi masih memburu pemilik dana yang berada di belakang pinjol ilegal. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat tetapkan 6 orang tersangka baru dalam pengembangan kasus pinjaman online ilegal di Sleman, Yogyakarta. Total sudah 7 tersangka yang merupakan karyawan perusahaan, terdiri dari asisten manajer, HRD, hingga penagih hutang. Di Reskrimsus Polda Jabar mengamankan 79 orang saat gerebek kantor kolektor pinjaman online ilegal di Sleman pekan lalu.
73 orang dipulangkan dengan wajib lapor, 6 sisanya ditahan. Polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pemasok dana dari aksi kolektor pinjaman online. OJK Jawa Barat sudah blokir 3.856 aplikasi pinjol. OJK akan terus berkoordinasi dengan polisi dan Kemenkominfo agar pinjol ilegal tidak merebak. Upaya yang dilakukan OJK dalam menangani masalah ini kan melalui aplikasi. Jadi aplikasi bisa melalui App Store atau di Google Play. Nah, koordinasi dengan Kemeninfo. Nah, itu yang dilakukan adalah untuk mengupload nanti aplikasi tersebut harus yang sudah terdaftar di Kemenfo. Itu sudah kita lakukan kerjasama, jadi mudah-mudahan nanti ini sedikitnya mengurangi. Untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan pinjol ilegal, dapat menghubungi call center ke 157. Masyarakat juga diimbau tidak sembarangan untuk mengajukan pinjaman secara online. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Lampung, Kusnunia Calm, mengaku kerap mendapat pesan teror dari penagih hutang pinjol. Anehnya, Kusnunia menyatakan tak pernah meminjam di pinjol. Dan berikut pernyataan Kusnunia di program iNews Prime bersama Latif Siregar. Awal-awal seperti kayak spam atau apa yang informasi berhadiah seperti itu saya nggak terlalu perhatikan. Cuman akhir-akhir agak kasar dan akhirnya kemarin karena ini saya screenshot gitu. Saya nggak nyangka nomor saya dijadikan penjamin orang yang berhutang di pinjol. Oke, siapa itu yang menggunakan nomor Ibu? Ibu kenal? Saya tidak kenal dan ini bukan yang pertama kalau yang saya screenshot dan saya umumkan di medsos saya itu bukan yang pertama. Sebenarnya beberapa kali tidak ada satu pun nama yang saya kenal. Oke, jadi nomor Ibu ini kenapa bisa diketahui oleh banyak orang? Apakah memang Ibu punya kebiasaan memberikan kepada masyarakat nomor tersebut? Betul sekali, karena memang kalau ada dulu misalkan sebelum COVID bertemu fisik dengan siapa, bisa minta nomor kontak, saya kasih. Kalau ada perlu apa, aspirasi atau apa, laporan atau apa, lebih cepat karena saya langsung yang handle handphone saya. Kemudian COVID ini justru lebih banyak saya kasih karena kita sering komunikasi ini kan by phone gitu. Iya. Jadi nomor saya cukup banyak disimpan orang. Oke. Pernah membalas kepada peneror itu ngasih tahu saya Wagub loh, nggak mungkin saya ngutang pinjol gitu? Nggak pernah saya kasih tahu seperti itu, tapi saya paling kayak jangan teror saya atau apa, saya tidak kenal, atau saya sampaikan misalkan kayak yang terakhir saya nggak sabar lagi karena nomornya itu berganti-ganti. Jadi misalkan untuk satu nama itu bisa berapa nomor dipakai untuk menghubungi saya begitu, saya balas paling jangan hubungi saya lagi, saya laporin polisi loh. Gitu. Nah biasanya kalau dibegituin berhenti atau gimana? Dia balas kasar loh, jadi laporin aja, justru Anda yang saya proses hukum, bla 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 begitu. Ya, akhirnya saya kalau nggak tahan, paling saya blokir selesai gitu. Kalau di WhatsApp, kalau di SMS cukup saya diamkan gitu. Sudah melaporkan teror ini ke kepolisian? Kalau melaporkan secara khusus tentang hal tersebut tidak, namun saya berkoordinasi dalam hal ini dengan Humas Polda. Sepertinya yang mengalami bukan hanya saya, karena kan dari begitu saya posting itu ternyata ratusan orang juga mengalami itu serupa begitu. Nomornya dipakai sebagai penjamin orang berhutang dan tanpa izin, tanpa konfirmasi. Kemudian saya koordinasi dengan Polda dan kita juga akan koordinasi. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD minta pelaku pinjaman online ilegal menghentikan kegiatannya. Mahfud juga meminta warga yang berhutang kepada pinjol ilegal tidak usah membayar cicilan. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini maka kita menegaskan
kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin sah itu, silakan berkembang, karena justru itu yang diharapkan. Pemirsa, seorang pelatih bola voli di Demak, Jawa Tengah mencabuli belasan gadis di bawah umur. Saat melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengimingi korban perlengkapan bermain voli. Rangkaian aksi bejat LK, 39 tahun warga desa Kembang Arum, Demak, Jawa Tengah ini berakhir di kantor polisi. Aksi LK yang merupakan seorang pelatih bola voli tercium petugas setelah salah satu korbannya hamil 8 bulan hingga harus berhenti sekolah. Korban dicabuli menjelang pertandingan voli. Tersangka meminta korban terlebih dulu datang ke rumahnya sebelum pertandingan dimulai, namun justru korban disetubuhi pelaku. Dari keterangan salah satu korban, pelaku melakukan penyelidikan hingga diketahui total gadis di bawah umur yang dicabuli LK mencapai 13 orang. Setiap dia melakukan aksinya, ya, itu dia mengiming-imingi ke korban itu mau dibelikan jersey, ya, bola voli, terus legging, deker, sepatu. Jadi perlengkapan bola voli itu diiming-iming sebagai iming-iming, dan setelah latihan itu para korban ini juga ada yang dikasih uang. Kamu kasih apa aja itu? Ya seperti anak, kasih makan setiap hari. Istrimu kemana? Kerja. Pabrik? Ya. Waktu itu kamu lakukan di rumah? Ya. Atas perbuatannya, LK terancam hukuman penjara 15 tahun lebih. Selanjutnya, Polres Demak akan mengusut 12 korban lainnya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah dasar di Musirawas, Sumatera Selatan kritis setelah dikeroyok oleh sejumlah siswa lainnya. Korban diduga dikunci dalam ruang kelas sebelum akhirnya dikeroyok 3 siswa yang merupakan kakak kelas dan adik kelas korban. AK, siswa sebuah sekolah dasar di Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Musirawas ini terbaring kritis di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin Musirawas usai diduga dikeroyok oleh 2 kakak kelasnya dan seorang adik kelasnya. Saat kejadian, korban sempat dibawa ke puskesmas oleh para guru, namun karena kritis, korban dirujuk ke ICU. Belum diketahui kronologis lengkap karena korban yang belum bisa memberikan keterangan. Namun insiden diduga terjadi saat jam pelajaran sekolah berlangsung. Peristiwa terjadi di sebuah kelas yang dikunci oleh para pelaku sebelum mengeroyok korban. Oh, masih bisa ngomong? Bisa, dia tuh tapi agak itu gitu lah, agak susah ngomong. Kan aku ngomong, yang sakit mana gitu. Katanya aja itu Pas sekarang dia tuh kalau kita manggil buka mata tapi ngomong dia tidak bisa. Karena kondisi luka yang serius, saat ini korban telah dipindahkan dari Rumah Sakit Dr. Sobirin ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang siswi pelajar SMP diperkosa 5 remaja. Mirisnya, otak pelaku kejahatan ternyata masih anak berusia 13 tahun yang merupakan kekasih korban. Ngancai kawan aku Kak. Kami masai. 2 pelaku pemerkosaan terhadap siswi SMP diamankan warga saat mencoba hendak kabur di 4 Lawang, Sumatera Selatan. Warga juga menginterogasi pelaku yang baru saja memperkosa korbannya. Salah satu pelaku kini harus meringkuk di sel tahanan Mapores 4 Lawang. 3 remaja lainnya masih buron. Sementara otak pelaku kejahatan yang ternyata masih anak berusia 13 tahun ditangguhkan penahanannya. Korban diajak pelaku yang merupakan kekasihnya bertemu di kawasan Pasar Pulau Mas, 4 Lawang. Di lokasi, 4 orang pelaku lainnya sudah menunggu di dalam pondok yang ada di area pasar. Korban dipaksa melayani nafsu bejat para pelaku. Korban lantas berteriak minta tolong. 2 pelaku melarikan diri dengan terjun ke Sungai Musi, namun 2 pelaku lainnya ditangkap. Kau dapat jatah nomor berapa? Nomor 2.
Setelah siapa itu? Setelah Vira. Vira itu siapa itu? Pacar korban? Terus? Kau, gitu kan? Kenal nggak kau sama cewek itu? Hah? Setelah itu korban diajak tempat sepi, kemudian setelah itu korban secara paksa diajak untuk berhubungan badan terlebih dahulu oleh saudara AR. Para pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan terancam 12 tahun penjara. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kapolda Sulawesi Tengah datangi rumah korban perkosaan oleh oknum Kapolsek Parigi, Kabupaten Parigi Mutong. Ibtu IDGN telah dicopot dari jabatannya dan tengah diperiksa Propam Polda Sulawesi Tengah. Tindak asusila yang melibatkan pejabat Polres Parigi Mutong ini mendapat perhatian khusus dari Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Rudi Sufahriadi. Kapolda menyempatkan diri mengunjungi rumah korban di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mutong. Kapolda berjanji akan mengawal dan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Kita datangi rumah korban, meyakinkan bahwa saya akan profesional menangani anggota yang salah. Ya, itu yang pertama. P2 TP2 Kabupaten Parigi Mutong akan mendampingi korban sampai tuntas, sampai selesai. Saya sudah puas sekali dengan hadirnya Pak Kapolda yang akan menuntaskan semua dengan proses hukumnya. Setelah kasusnya viral, Kapolsek Parigi berinisial Ibtu IDGN akhirnya diperiksa di Mapolda Sulteng. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek setelah terlibat kasus pemerkosaan terhadap anak seorang tahanan kasus pencurian ternak. Dengan iming-iming janji, ayah korban akan dibebaskan dari penjara. Kini Ibtu IDGN menjalani pemeriksaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana umum. Kasus ini kini ditangani di Propam Polda Sulawesi Tengah. Kasus mesum yang melibatkan Kapolsek Parigi ini terungkap pertengahan Oktober 2021 lalu. Setelah pacar korban mendapatkan pesan singkat dari Kapolsek yang isinya bernada mesra kepada korban. Tidak terima dengan isi pesan singkat tersebut, pacar korban langsung melapor ke Polres Parigi Mutong. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Dinilai melanggar SOP pemeriksaan dan penggeledahan, Aibda Ambarita yang populer karena sering muncul di acara televisi dan media sosial dimutasi ke bidang Humas Polda Metro Jaya. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas menantinya. Nah, baru. Lah, kok nggak bebas? Loh, kenapa emang? Privasi saya, Pak. Loh, saya polisi, boleh meriksa sini. Nah. Ada aturannya, Mas. Saya sini. Masa periksa Iya. kalau mau kejahatan, periksa aja, Pak. Saya nggak ngelakuin kejahatan. Rekaman video Aibda Monang Perlindungan Ambarita atau yang populer dipanggil Aibda Ambarita saat memeriksa ponsel warga viral di media sosial. Boleh meriksa sini. Ada aturannya, Mas. Iya, kalau Anggota tim Reimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur ini dinilai melanggar SOP pemeriksaan dan penggeledahan dan mengganggu privasi warga. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Aibda Ambarita dimutasi ke bidang Humas Polda Metro Jaya. Jika terbukti bersalah, pihak Polda Metro Jaya tidak segan menindak tegas Aibda Ambarita. Selama itu sesuai dengan SOP-nya, boleh saja. Tetapi Pak Ambarita, sekali lagi saya katakan, memang betul, kita akui, Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP. Sehingga sekarang ini Pak Ambarita kita lakukan pemeriksaan di Propam. Kenapa mutasi ke Humas? Sama juga dengan Pak Jacqueline, Pak Ambarita juga punya apa? Kelebihan. Boleh buka sekarang. YouTube-nya Pak Ambarita, media sosialnya Pak, besar nggak followersnya? Nanti akan saya butuhkan juga dia. Tapi ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Karena ada ketentuan SOP untuk penggeledahan. Selain Aibda Ambarita, anggota Jatanras Polda Metro Jaya yang juga sering menghiasi layar televisi dan media sosial, Aibtu Zakaria atau yang lebih dikenal dengan Jacqueline Chopper juga dimutasi ke bidang Humas Polda Metro Jaya. Jacqueline Chopper dinilai memiliki bakat di media sosial yang dibutuhkan untuk bidang humas.
Dari Jakarta, Nadia Valeri, Alfian dan Andrian, Ayus melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo instruksikan seluruh Kapolda untuk beri sanksi tegas terhadap oknum anggota yang melakukan tindak kekerasan pada masyarakat. Kapolri juga minta anggotanya tidak berlebihan merespon kritik masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengultimatum anggotanya untuk tidak mempermalukan marwah institusi kepolisian. Jenderal Listio meminta oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat agar segera ditindak tegas. Sengajaan, apalagi oleh oknum yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta tidak ada keraguan untuk mengambil langkah dan tindakan tegas. Tidak pakai lama, segera copot PTDH, kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level Polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Selain itu, Kapolri juga meminta anggotanya agar tidak berlebihan merespon kritik masyarakat terhadap Polri. Kita jangan anti kritik terhadap sesuatu yang kemudian itu sifatnya di satu sisi kita anggap itu seperti menyerang Polri. Kita harus lihat kondisinya. Kalau memang itu memang mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya kita jawab kritik tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan tindakan di lapangan untuk bisa menjadi lebih baik. 11 poin tertuang dalam telegram yang diterbitkan dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan oleh anggota Polri agar tidak terulang kembali. Dalam instruksinya, Kapolri juga menyebutkan 3 peristiwa yang dilakukan oknum polisi hingga menjadi sorotan masyarakat. Di antaranya, kasus bantingan terhadap mahasiswa di Tangerang, kekerasan yang dilakukan oknum Polantas di Deli Serdang, Sumatera Utara, serta oknum Polsek Percut Seituan yang dinilai tidak proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan pedagang. Tim iNews melaporkan. Aturan PPKM darurat yang baru, pemerintah izinkan anak di bawah 12 tahun masuk arena bermain di mal. Selengkapnya sesaat lagi.